Hari ini Rabu 15 Desember 2021. Kita persiapan pulang ya teman-teman. Tapi sebelum pulang kita mau ada acara penutupan. Kemudian nanti ada kegiatan santai lah. Ada disiapkan nanti kapal. Teman-teman nanti semua bisa nyebrang ke Tomok. Itu pun kalau cuaca tidak mendung. Ini sepertinya gelap. Kita lihat nantilah setelah selesai penutupan. Pak Polta lagi nyusun barang-barang di mobil. Muat tasmu, tas Febri nggak ketimpa nanti apa kan? Printer. Oke. Mereka lagi sarapan pagi. Main pukul-pukul meja gitu, Bu. Udah siap kan? Dah. Pernah, Bu. Ntar lagi, Bu. Panitia belakang. Panitia belakangan kan belum bangun bos besar. Oh iya. Pertama kali tidur. Ya namanya udah disewa keyboard. Kalau nggak dinyanyi-nyanyiin cuman Rio nggak mau nyanyi. Langsung lari dia ya kan? Kepala sekolahnya pun lari. Aku langsung tidur. Disuruh nyanyi pun kepala sekolahnya bukan malu-malu, memang malu-maluin dia dulu. Mana di sekolah kami duet loh. Enggak lah. Itu duet kami dua. Iya, lagu Padang itu ya. Lagu Padang? Iya. Pulanglah udah enggak? Iya, Pak Hendra. Pak Hendra itu. Kalian kok nggak mandi-mandi di bawah? Dingin kali tadi, Bu. Kan nangisnya kenceng. Anggotaku tuh masih berendam sampai sekarang. Oh, yang dua itu ya kan? Darahnya darah muda, Bu. Padahal dia kurusnya nggak ada lemak. Sabarlah Pak, diedit-edit dulu, dijadikan apa nanti sampai dia apa di sekolah. Hai. Apa kesan dan pesannya Pak? Alhamdulillah, pesannya pokoknya bisa diteruskan. Sehat-sehat kita semua ya Pak. Positif, asalnya positif. Iya betul. Pagi-pagi kita nengok orang senam ya. Tadi udah nengok Febri berenang. Sekarang kita nengok orang senam. Itu nggak senam namanya, nari. Ada yang baru datang. Ini bapak-bapak bukannya senam. Hei, kenapa kalian nggak senam? Pak Mul, senam sana. Tapi mau nengok bapak senam. Ternyata bapak nggak senam. Jalan sampai ke depan sana. Enggak lah ya Pak. Sakit badanku semuanya. Insan Kamil Pintu gerbang. masih kuriman. Iya, apa kedinginan terbiasa ya? Enggak lah Pak. Udah tua Pak. Senam yang udah tua itu nggak gitu Pak. Syukurlah ada tua itu. Selama ini kurang Pak. Udah kemana aja kalian Pak? Nggak ada ke jalan depan sana. Pintu gerbang. Bang, habis kita apa keliling putar lagi balik situ.
Terasa jauh Tempatnya dia masjid bukan takwa. Saudara kita dari Deli Serdang situ tadi. Ya, Ada kegiatan. Ini Kegiatan. sudah silaturahmi. Oh iya, tadi Udah ada- banyak hari ini kita dapat pahala Ada dari silaturahmi. BA tadi ya. Hah? Ibu ini ada saudara dari Sumatera Barat nggak Nggak datang. datang, dijemput. Tadi pagi kan. Yang mana? Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Dua mobil tadi, bayangkan. Kita kuatnya di Dengan pakaian Wadah. muslimahnya semua ya kan. Sahat menikmati hidup, nyantai dia di situ, menunggu si Febri berenang. Tuh, ha. Masih berenang itu anak orang. Ditambah keju. Marilah kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita masih bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Lubuk Pakam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Agus Sinaga SPD ST MAP. Yang terhormat Ketua MKKS beserta pengurus. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta rapat kerja penyusunan RKAS tahun anggaran 2022. Baiklah, saya akan membacakan tertib acara penutupan rapat kerja penyusunan RKAS tingkat SMA SLB tahun anggaran 2022. Rabu 15 Desember 2021. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Tince Sitorus SPD. Yang ketiga, penyampaian doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Samsudin Purba. Yang keempat, pengarahan sekaligus menutup acara rapat kerja penyusunan RKAS tingkat SMA SLB tahun anggaran 2022 oleh Bapak Kacabdis Lubuk Pakam. Yang kelima, pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengiring SPD. Dan keenam, penutup. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Tince Sitorus SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita masuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian doa
yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Samsudin Purba, Kepala SMA Prima. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta, sudah lebih kurang 3 hari kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan rapat kerja penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah tingkat SMA SLB tahun anggaran 2022 cabang Dinas Lubuk Pakam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dari tanggal 13 sampai 15 Desember 2021 di Hotel Khas Parapat. Untuk itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kesehatan kepada kami, sehingga kami nantinya mampu melaksanakan dan mengerjakan apa yang kami peroleh dari tempat ini. Danau Toba, kota wisata, elok dipandang, cantik dan rupa. Dipersilahkan kepada Bapak Agus Sinaga memberi pengarahan sekaligus menutup acara rapat kerja. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Supini. Pantunnya bagus nih, karena menyebut nama saya. Kalau nggak nama saya, kita nggak bagus saya bilang. Ya harus seperti itu ya kan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama tentu kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam kita berada di Hotel Khas ini dalam kondisi sehat-sehat dan semua acara kita berjalan dengan baik. Dan hari ini kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saat kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan surat edaran dan sekaligus ini menjadi keputusan bagaimana terkait kepada pembagian rapot dan hari libur Natal Tahun Baru atau libur semester bagi peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu sekalian, ini akan saya baca dan sekaligus akan saya jelaskan lebih rinci. Yang mau dipakai. Yang ketiga adalah bahwa kegiatan kita yang 3 hari ini mohonlah menjadi sebuah kegiatan yang membawa dampak perubahan kepada satuan pendidikan. Karena memang Bapak Ibu sekalian, sebuah perencanaan yang matang akan menghasilkan sebuah hasil yang hebat. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita membuat hasil yang hebat ya, padahal perencanaan sudah kita lakukan dengan kreativitas dan inovasi. Maka harapan saya Bapak Ibu sekalian, pilihlah mana kegiatan-kegiatan yang prioritas. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2022 kita sudah harus melakukan program pengimbasan, dan itu teknisnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Marsito, kebetulan beliau juga sekolah penggerak. Maka tahun 2022 nanti itu teknisnya bagaimana itu sudah terakomodir di RKS masing-masing, sehingga nanti pelaksanaan program pengimbasan ini bisa dilakukan bertahap dan menyeluruh, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian pada saat nanti kementerian sudah memutuskan kurikulum paradigma baru ini sudah menjadi kewajiban, kita sudah siap ya. Apapun ceritanya Bapak Ibu sekalian, bahwa kebijakan atau regulasi dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan menjadi acuan yang harus kita laksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Program prioritas yang berikutnya adalah kita sudah harus menyelenggarakan program pembelajaran paradigma baru. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ada 4, yaitu memastikan praktek pembelajaran untuk berpusat kepada peserta didik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat peruntukan dana BOS yang ada di portal Arkas atau di website, itu sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Ketiga, program PPDB, penerimaan siswa baru. Maka salah satu implementasi bagaimana melaksanakan berpusat kepada peserta didik ini adalah
di kelas 10 setelah anak masuk, maka kita harus melakukan pemetaan dengan melakukan asesmen tentang kecerdasan, minat dan bakat anak. Inilah kondisi awal. Ini kondisi awal yang harus kita lakukan. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, ya, bahwa pembelajaran merupakan satu siklus yang tidak terpisahkan, mulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan asesmen. Asesmen kita ke depan itu sudah harus terdiri dari diagnostik, normatif dan sumatif. Ya, bagaimana ini implementasinya? Ini nanti di program pengimbasan benar-benar ini dikupas tuntas bagi satuan pendidikan. Bagaimana pelaksanaan diagnostik, kognitif dan non kognitif, dan bagaimana pelaksanaan normatif dan sumatif. Ini yang harus kita kejar Bapak-Ibu sekalian. Yang ketiga nanti bahwa memberikan keleluasan kepada pendidik untuk melakukan rancangan pembelajaran dan asesmen. Maka Bapak-Ibu sekalian, berikan sekarang bagaimana guru bisa mengaktualisasikan kecerdasan pedagogiknya, bagaimana guru bisa mengaktualisasikan kecerdasan profesionalnya, kecerdasan kepribadiannya, dan kecerdasan sosialnya di dalam hal merancang pembelajaran dan melakukan asesmen. Ini saatnya. Maka coba berikan keleluasan kepada guru kita. Bagaimana standar kompetensi pedagogik guru untuk merancang pembelajaran dan asesmen? Bagaimana kecerdasan profesional guru untuk merancang pembelajaran dan asesmen? Bagaimana kecerdasan guru, kecerdasan sosial untuk merancang pembelajaran dan asesmen? Bagaimana kecerdasan guru profesional kepribadian untuk merancang pembelajaran dan asesmen? Karena itu tidak terpisah. Ya, sehebat apapun guru Bapak-Ibu sekalian, pedagogiknya tanpa didukung kepribadian, profesional dan sosial, maka tujuan atau capaian pembelajaran itu pasti tidak akan tercapai dengan maksimal. Maka paradigma baru Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita memberikan keleluasan kepada guru dan kita melihat bagaimana sebenarnya standar kompetensi yang dimiliki guru. Ingat Bapak-Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 saya lupa 2000 tentang guru dan dosen yang mengatakan bahwa 2005 ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ya tentang guru dan dosen jelas bahwa standar guru itu yang ada 4. Karena Bapak-Ibu sekalian, yang berikutnya apa tugas utama guru? Bapak-Ibu sekalian, kalau saya melihat pembelajaran dengan pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik, itu kita lihat dulu tugas utama guru kenapa harus membimbing, mengarahkan, ya, melatih, mengajar, mengevaluasi, melakukan asesmen. Itu tugas utama guru. Itu akar regulasi. Maka Bapak-Ibu sekalian, kenapa guru harus mengarahkan? Kenapa guru harus membimbing? Kenapa harus guru mengajar? Nah, beda mengajar dengan pendidik, dengan melatih. Karena memang tadi karakteristik dan kebutuhan peserta didik berbeda-beda. Maka Bapak-Ibu sekalian, marilah kita lakukan perubahan mulai dari guru kepala sekolah yang unggul dan guru yang unggul. Coba kita uji dulu, kita berikan keleluasan kepada guru dengan 4 standar kompetensinya, bagaimana guru bisa merancang pembelajaran dan asesmen. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila ya itu berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Bahwa profil pelajar Pancasila itu bagian daripada sebuah perubahan, bagian daripada sistem pendidikan, dan bagian dari pembelajaran dan asesmen. Maka Bapak-Ibu sekalian, nanti kalau kita lihat struktur kurikulum yang baru, setiap mata pelajaran itu ada profil pelajar Pancasilanya, jumlah jamnya. Hanya nanti jumlah jam ini bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan, tergantung bagaimana rancangan yang dilakukan oleh tim termasuk kepala sekolah. Inilah prioritas yang harus kita kejar Bapak-Ibu sekalian, karena tahun depan, tahun 2022, target kita 2024, target kementerian sudah harus tuntas. Berarti masih ada waktu kita 2 tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Yang paling terakhir, saya berharap kepada seluruh kepala sekolah penggerak supaya mempersiapkan program pengimbasan ini sehingga nanti jadwal yang sudah kita susun tidak ada yang tabrakan dan bisa berjalan dengan baik. Dan kemarin sudah disepakati berapa kali Pak Masito pertemuannya? 2
dua kali dalam setahun. Hanya 2 kali dalam setahun, itu artinya bahwa memang sangat terbatas. Ya, nanti harapan saya ya dikasih aja tidak hanya untuk kelas 10 karena memang sebentar lagi sudah masuk kelas 11. Jadi semua guru diwajibkan ikut program pengimbasan untuk seluruh sekolah untuk mengikuti program ini. Karena nanti yang kelas 10 naik kelas 11 dan artinya semua guru harus tahu apa itu kurikulum paradigma baru yang nanti kita tunggu nanti kurikulum itu apa keputusan dari kementerian sehingga nanti apa nama yang sebenarnya. Tapi hari ini kita masih menyatakan kurikulum paradigma baru. Ya demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini berbuah dampak yang sangat signifikan terhadap kita. Paling tidak cara berpikir, paradigma dan wawasan kita bertambah. Ya, tanpa perubahan mindset dan wawasan, saya pikir Bapak sebagai pemimpin akan susah memimpin. Cuma kelebihan saya mungkin punya wawasan karena saya mau belajar dan saya selalu belajar dan saya suka membaca sehingga wawasan saya bisa bertambah. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan karena kita ingin semua pemimpin. Ya, terima kasih kepada kita semua dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan kita dalam keadaan sehat-sehat. Dan acara berikutnya nanti kita mempererat hubungan silaturahmi kita dengan jalan-jalan ke Pulau Samosir, naik kapal, menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Mari kita nikmati keindahan alam ini karena waktu hanya milik Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu ini berakhir. Dalam kali ya. Karena itu kita syukuri, kita nikmati. Ya, terima kasih kepada kita semua dan dengan mengucap syukur dan izin kita semua dan mohon ridho Tuhan yang Maha Kuasa, maka kegiatan rapat kerja penyusunan RKS SMA dan SMP negeri dan swasta cabang dinas Lubuk Pakam yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Desember tahun 2021 di Hotel Kas Parapat Kabupaten Simalungun. Resmi kita tutup. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Acara berikutnya yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendiri SPD. Pada Bapak kami persilakan. Ini karena banyak kali jogetnya semalam ini Pak. Makanya disuruh ya. Makanya disuruh pesan-pesannya. Ya, jadi ke yang Pak, yang berjoget dan yang bikin apa namanya? Pesan dan kesan. RKS-nya nggak saya periksa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Acapis Kabupaten Deli Serdang Cabang Lubuk Pakam, Bapak Ibu Ketua MKKS, rekan-rekan seperjuangan yang hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan kita selalu diberikan ridho dan karunia agar kita sehat sampai di rumah. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan kesan. Mungkin kesan saya dengan kesan Ibu dan Bapak tidak sama, tapi kita ambil persamaannya. Yang pertama, kalau saya punya kesan kemarin, pasti yang malam pertama tidak bisa tidur. Karena ada yang memang tidak kita dapatkan. Ya Pak ya, terus sepatu Marsio. Kalau yang laki-laki. Jadi Bapak Ibu, kesan ini sebenarnya yang kita dapatin Bapak Ibu. Yang pertama kita mengucapkan kepada Ketua MKKS karena kegiatan ini kita bisa bersilaturahmi, bisa kita berkumpul, bisa kita bercanda gurau, bisa kita tertawa yang selama ini otot pipi kita itu tegang jadi lembek dan bisa awet muda. Yang kedua, kesan bagi kami yang swasta datang kemari walaupun dengan perjuangan yang berat, yaitu dengan dana mandiri. Kami harus berjuang meminta agar bisa terlaksana kegiatan di Parapat yang tercintai. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu,
jika kita lihat dalam kegiatan ini, kita untuk bisa melakukan kegiatan yang sekeren ini karena kebijakan daripada Bapak MKKS. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini yang sudah dibuat program kita selalu mendukung. Namun Bapak dan Ibu, yang kesan yang paling menyedihkan, panitia sudah menyiapkan keyboard untuk bersenang-senang, tapi Bapak Ibu di sini hanya pindah tidur. Ya kan Bapak Ibu? Seharusnya kita di sini, kami bangga dengan Bapak Ketua. Kami minta nyanyi, beliau menyanyi, jadi kami senang, terhibur. Jadi Bapak Ibu yang muda-muda ya, sudah tua Pak. Bapak Ibu yang muda-muda, mari kalau ada kegiatan seperti ini, mari kita bersama-sama. Karena apa Bapak dan Ibu? Kita adalah memberikan contoh untuk memberanikan diri tampil di depan. Kalau saya sebenarnya tidak ada kemampuan, tapi saya berani ke depan walaupun sekedar joget. Jadi Bapak Ibu, jadi pesan yang terakhir, jika nanti kita pulang jangan belok-belok. Kata Ibu, iya, tapi seharusnya kita belok-belok Pak ya. Kalau tidak belok-belok berarti kita masuk jurang. Tidak boleh belok-belok ke perapat Pak. Jadi mungkin itu sebagai kesan-pesan yang terakhir, dan kepada panitia kami semuanya mengucapkan terima kasih karena makan kami terhormat. Selain kalau yang di ori kami terraja Bu. Oke. Akhir kata saya ucapkan bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Horas. Baik Pak Tom, terima kasih pesan dan pesannya. Yang penting joget ya Pak Tom. Iya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan simpan di dalam hati. Demikianlah acara penutupan rapat kerja penyusunan RKAS tingkat SMA dan SLB tahun anggaran 2022. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Naik atas. And the thought crosses my mind. If I never wake in the morning,
about her real life. Harus sehat. If my time on earth Apa Pak? Sehat. Saat dia jalan-jalan Pak. tomorrow never comes. Sosokan kayak apa kayak itu jauh-jauh. Just what you're thinking of. Cantian kapal tahun lalu. Tomorrow never comes. Orang itu pasti masih iyalah. Pep, suruhlah belikan cukur dulu untuk bapakmu ini Pep. Netizen mendadak ya tanpa diminta. Pak Aus Pak, Kasmar Rapat Pak. Itu hotel kita tengok tuh. Nanti hotel kita. Itu kamar tuh. Ini tuh. Iya, ini ada orang di sebelah kiri. Ini posisi air. Enak juga punya villa sini ya Pak. Tuh Pak. Sana
Lagi di kapal menuju Tuk-Tuk. Perlu juga kita pakai Maraden Sinaga tadi. Iya ya. Pak, mana Maraden Sinaga tadi, Pak? Maraden Sinaga tadi mana? Ini pemandangannya. Maraden Sinaga tadi mana baju? Baju pelampung tadi mana? Keindahan Pulau Parapat. Ini Bu EN sedang menikmati keindahan Danau Toba sama dengan Pak Kacap, Pak Agus. Ini dia teman-teman. Iya. Mana dia? Dia garai yang mana ya? Dia sana ke sana. Bukan yang paling tinggi yang dekat ada tower itu. Sian mulan apa hitam merdongan dengan bau alusi sudah tami naolondo rohaku tuh itu nada deroal menjalo uranganmu nuai kasihan gabe mubado dukon hita saur namardogani luai gabe mubado roham tua aladung dao ausiako meladong nasalai dengan pasti ngotasian anjuma awolongan. Legenda Batu Gantung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuannya yang cantik jelita bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga tergolong sebagai anak yang rajin karena selalu membantu kedua orang tuanya ketika mereka sedang bekerja di ladang, yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu hari, Seruni harus bekerja di ladang seorang diri karena kedua orang tuanya sedang ada keperluan di desa tetangga. Ia hanya ditemani oleh anjing peliharaannya yang diberi nama Sitoki. Sesampainya di ladang, Seruni hanya duduk termenung sambil memandangi indahnya alam Danau Toba. Sementara anjingnya Sitoki ikut duduk di samping sambil menatap wajah majikannya yang tampak seperti sedang menghadapi suatu masalah. Sesekali sang anjing menggonggong untuk mengalihkan perhatian Seruni apabila ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar ladang. Sebenarnya beberapa hari terakhir Seruni selalu tampak murung. Hal ini disebabkan karena sang ayah akan menjodohkannya dengan seorang pemuda yang masih tergolong sepupunya sendiri. Padahal ia telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda di desanya dan telah berjanji pula akan membina rumah tangga. Keadaan ini membuatnya menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa dan mulai berputus asa. Di satu sisi ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, namun di sisi lain ia juga tidak sanggup jika harus berpisah dengan pemuda pujaan hatinya. Setelah merenung beberapa saat dan tanpa menghasilkan apa-apa, Seruni beranjak bangkit dari tempat ia duduk. Dengan berderai air mata, ia berjalan perlahan ke arah Danau Toba.
Rupanya ia sudah sangat berputus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke Danau Toba. Sementara si Toki yang juga mengikuti majikannya menuju tepi danau hanya bisa menggonggong karena tidak tahu apa yang sedang berkecamuk dalam benak Seruni. Saat berjalan ke arah tebing di tepi Danau Toba, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang batu besar hingga masuk ke dasarnya. Dan karena berada di dasar lubang yang sangat gelap, membuat gadis cantik ini menjadi takut dan berteriak minta tolong kepada anjing kesayangannya. Namun karena si Toki hanyalah seekor binatang, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali terus menggonggong di sekitar mulut lubang. Akhirnya gadis itu pun semakin putus asa dan berkata dalam hati, lebih baik aku mati saja. Setelah berkata seperti itu, entah mengapa dinding-dinding lubang tersebut mulai merapat. Parapat batu, seru Seruni, agar dinding batu semakin merapat dan menghimpit tubuhnya. Melihat kejadian itu, si Toki langsung berlari ke rumah untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah, si Toki segera menghampiri orang tua Seruni yang kebetulan sudah berada di rumah. Sambil menggonggong, mencakar-cakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya, si Toki berusaha memberitahukan bahwa Seruni dalam keadaan bahaya. Sadar akan apa yang sedang diisyaratkan oleh si anjing, orang tua Seruni segera beranjak menuju ladang. Keduanya berlari mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Ketika mendengar jeritan anaknya dari dalam lubang, sang ibu segera membuat obor sebagai penerang karena hari telah senja. Sementara sang ayah berlari kembali menuju desa untuk meminta bantuan para tetangga. Tak berapa lama kemudian, sebagian besar tetangga telah berkumpul di rumah ayah Seruni untuk bersama-sama menuju ke lubang tempat Seruni terperosok. Mereka ada yang membawa tangga bambu, tambang, dan obor sebagai penerang. Sesampainya rombongan di ladang, sambil bercucuran air mata, ibu Seruni berkata pada suaminya, "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Saya hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat batu.'" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni segera melongok ke dalam lubang dan berteriak, "Seruni! Seruni! Seruni anakku, kami akan menolongmu." Sang ibu ikut berteriak. Beberapa kali mereka berteriak, namun tidak mendapat jawaban dari Seruni. Hanya suara Seruni terdengar sayup-sayup yang menyuruh batu di sekelilingnya untuk merapat dan menghimpitnya. Warga yang hadir di tempat itu juga berusaha untuk membantu dengan mengulurkan seutas tambang hingga ke dasar lubang. Namun sama sekali tidak disentuh atau dipegang oleh Seruni. Merasa khawatir, sang ayah memutuskan untuk menyusul putrinya masuk ke dalam lubang. "Bu, pegang obor ini, saya akan turun menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya," cegah sang istri. "Benar, Pak, lubang ini sangat dalam dan gelap," sahut salah seorang tetangga. Setelah ayah Seruni mengurungkan niatnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bumi pun berguncang dahsyat yang membuat lubang secara perlahan merapat dan menutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit
dan tidak dapat diselamatkan. Beberapa saat setelah gempa berhenti, di atas lubang yang telah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah menggantung pada dinding tebing di tepi Danau Toba. Orang-orang yang melihat kejadian ini mempercayai bahwa batu itu adalah penjelmaan dari Seruni dan kemudian menamainya sebagai batu gantung. Dan karena ucapan Seruni yang terakhir didengar oleh warga hanyalah parapat, parapat, dan parapat, maka daerah di sekitar batu gantung kemudian diberi nama Parapat. Kini Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Enggak banget. Itu 3 saster aja kau. Mana si gale-gale? Mana? Apa ini sih? Semalam kayak gini. Itu kan ada Pak, itu Pak. Itu nggak bisa di itu. Yang di sana Bu. Ada di atas. Suruhlah. Tapi ada satu lagi. Dia kalau nggak dia Suruh kemari orang itu. Sini kalian semua. Nanti lama nggak? Saya tanya Pep. Oh, dia nggak main. Masih berapa orang? Biar ku panggil dulu. Sebelum kita mendengar sejarah di patung Menara Sigale-gale, ada kata sapaan, kata penting bagi orang Batak itu kata horas. Jadi arah tabaynya, kita dulu sama-sama mengucap kata horas 3 kali. Horas! 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 Jadi horas itu artinya selamat. Selamat datang, selamat tinggal, selamat jalan, sudah dirampung dengan satu kata yaitu kata horas. Oke Bapak Ibu, asal usulnya atau sejarahnya di patung Menara Sigale-gale. Pada zaman dahulu di wilayah Pulau Samosir ada dulu seorang raja yang bernama Raja Rahat. Raja Rahat itu ada mempunyai seorang anak tunggal namanya Simanggale. Menjelang dewasa anaknya Simanggale pada suatu saat ikut berperang memperluas wilayah kerajaan orang tuanya. Tapi begitu anaknya Simanggale ikut dalam peperangan itu, anaknya meninggal. Jenazahnya juga tidak diketemukan, jadi hilang tanpa jejak. Karena itulah satu-satunya harapan orang tuanya untuk generasi penerusnya. Begitu raja itu mendengar kabar beritanya itu anak kesayangannya sudah meninggal, raja itu pun tidak sanggup menerima kenyataan itu. Lama kelamaan raja itu stres dan terakhirnya sampai tidak sadarkan diri. Jadi bagaimana caranya berraja yang terus menerus seperti itu? Tanpa tidak diketahui raja itu dibentuk satu kiran atau patung yang kira-kira persis seperti wajah anaknya. Jadi kira-kira seperti patung itulah dulu wajah anaknya Simanggale semasa hidupnya. Jadi begitu raja itu melihat itu patung, raja itu benar-benar bergembira, raja itu menganggap bahwa anaknya sudah hidup kembali. Lama kelamaan raja itu sehat normal seperti kita ini manusia biasa. Jadi kalau pada zaman dahulu Bapak Ibu, patung ini bisa menari sendiri selama 7 hari 7 malam, tidak ada dibantu dengan tenaga manusia, tapi dibantu dengan ilmu gaib atau meci orang pada zaman dulu menjadi seorang dukun. Tapi sudah selesai 7 hari 7 malam, patung ini tidak bisa lagi menari sendiri, bisa pun menari sudah dibantu dengan tenaga manusia, ditarik pakai tali dari belakang. Oke Bapak Ibu, itulah secara singkat kisah patung Menara Sigale-gale. Mungkin ada baru tanya, silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan, saya akan jelaskan. sejarah apa? Sejarah.
Guru sejarah, aduh bingung aku. Udah lo Pak, goyang-goyang aja. Itu orang warga Padahal Dalam mula donang nauli atong bajamang majolo godang mula-mulai bay makadenami. Tarian pertama nama Jangkon dan mudah-mudah awal dari permainan. Inilah tarian kedua Kodang Tombak, artinya selama kita melakukan acara di Karawada kurang ini, kita mohon maaf seperti yang Kodang Tombak tak bisa menyembah. Oke Bapak Ibu, giliran kita menari bersama, silakan ke depan biar kita menari bersama. Ini pada. Oke, tangan kiri. Oke Bapak Ibu, inilah tarian ketiga namanya Gondang Liat, artinya menari keliling. Saya di depan, Bapak sama Ibu dari belakang, kita menari sambil jalan, itulah tari keliling. Mangaliat. Jalan lihat akan adingkan dia kaya nak kondangan paduna. Baik mama, nyoma pangalitaran.
Anjuma awolongan dia urang aki motong dao siako papas roham dia wito yang naman dua diso nang pedao